Build orang lain itu kok ada angka ya, entah itu di senjata maupun di gearnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut untuk pembahasan ketiga, dan semoga aja kamu sudah nonton dua video sebelumnya. Buat kamu yang belum nonton tentang penjelasan library di game The Division 2 ini, bisa kamu cek di pojok kanan atas. Setelah itu kamu coba tonton yang penjelasan Tinker, karena di sini admin akan coba jelaskan yang ini nih. Yang ketiga, yaitu di inventory, masuk, pilih ini, select. Nah ini dia, expertise. Ya, buat kamu yang baru main game ini, atau mungkin tertarik dengan DLC Brooklyn, lihat harga game base-nya itu murah, lalu beli gamenya, kemudian main, dan memperhatikan build orang lain itu kok ada angka ya, entah itu di senjata, maupun di gearnya ini, entah itu di masker, di tas, di sarung tangan, di body armor, atau di ini, di sarung senjata, atau di dengkulnya ini. Perhatikan, ada angka 28. Iya, angka 28. Padahal kalau kamu cek sendiri di senjata kamu, semisal aja P90 ini, itu nggak ada angka 28-nya ya, kosongan aja, cuman ada icon bintang. Atau icon apa itu? Ya, icon bintang. Terus apa fungsinya, atau mungkin gimana cara dapetin angka 28 ini? Ya, seperti ini juga di skill juga ada angkanya 28. Yaitu yang admin pikirkan pada saat baru main game ini, atau lebih tepatnya main tembak login, tembak-tembak logout, login, tembak-tembak logout. Pas diperhatiin kok gear mereka itu atau senjata mereka itu ada angka ya. Gimana cara dapetinnya? Nah, cara dapetin angka ini 28 ini itu dari expertise. Admin kembali lagi ke ini, menu ini, expertise. Kamu klik aja itu, ada Tinker Station, kayak icon multi window. Kamu klik, lalu kamu pilih ini, expertise. Oke, sekarang ada panggilan callback up ya. Admin coba callback up dulu. Kita lanjut lagi. Oke, kita sambung lagi soal penjelasan expertise ya. Jadi di dalam expertise ini ada di urutan ketiga dari sebelah kiri. Expertise kalau kamu klik di dalamnya itu sebenarnya ada beberapa bagian ya, tapi secara umum sebenarnya ada 3 bagian, yaitu senjata, gear, dan juga skill. Selebihnya itu kayak pecahan aja, misal terbagi menjadi brand, ada juga ini, apa ini namanya, gear set, tapi secara umum ada 3 bagian, yaitu senjata, gear, dan juga skill. Nah, admin akan coba jelaskan mulai dari senjata. Itu terbagi lagi menjadi berapa ini? Ada 8 bagian. Ada rifle, assault rifle, marksman rifle, shotgun, SMG, LMG, pistol, dan spesialisasi. Ini dia. Nah, masing-masing ini mewakili dari jenis senjatanya. Contoh aja assault rifle. Itu ada 51/51 ya. Karena ada 51 jenis assault rifle. Ini juga ada 30/30. Atau maksudnya itu ada 30 jenis rifle. Sama, ini juga shotgun 29, pistol 28. Nah, admin contohkan misalkan assault rifle, sayangnya di sini admin sudah full semua ya. Perhatikan level admin, expertise levelnya itu 30, sudah mentok itu sebenarnya. Tapi ya, semoga aja kamu bisa nangkep ya apa yang admin jelasin ini. Jadi contohnya assault rifle, kalau admin klik di dalamnya ada berbagai jenis senjata dari assault rifle ya, mulai dari caretaker sekarang yang lagi naik daun. Ada juga karabin, ada juga eagle bearer yang dapatnya itu susah nauzubillah. Kecuali kalau kamu ngikutin raid, dan juga ada kemarin event apa gitu dapat random aja eagle bearer ini admin. Kemudian juga ada senjata yang paling diandalkan ketika di open world, yaitu ini ya, ST ilmu. Nah, perhatikan ya, ini sayangnya admin bingung mau jelasinnya karena sudah di fullin semuanya. Jadi kalau kamu perhatikan, kalau admin klik contoh aja ST ilmu ini. Nah, ini kan sebenarnya sudah level 28 ya, tinggal nambah lagi aja di level 30. Nah, sebenarnya di sebelah kiri samping mark S itu, kalau admin nggak keliru, ada donate S atau donate material lah, intinya donasi. Nah, donasi itu dibutuhkan ketika kamu ingin meningkatkan level expertise atau ngebukang unlock expertise level berikutnya. Contoh nih, kalau misalkan level expertise level kamu itu masih 1, itu cara untuk tercepat meningkatkannya adalah dengan berdonasi.
berdonasi material. Material yang dimaksud itu apa sih? Material yang dimaksud tuh yang ini nih. Kalau kamu masuk ke resources, di sini ada material. Nah, ini dia. Ada kayak reservoir komponen, ada ini nggak didonasi kalau yang ini sih. Tapi ini nih, semisal steel, seramik, ada polikarbonat, ada carbon fiber. Ini didonasi. Termasuk juga nanti ada printer filament yang menjadi andalan kalau kamu mau donasi lebih cepat, tapi dapetinnya juga sulit ya sebenarnya. Itu kamu donasikan di expertise tadi. Inventory, pilih expertise, nah kamu donasikan. Entah itu di senjata apapun atau di gear apapun, semisal ACR ini. Nanti akan ada tombol di sebelah kiri, di samping mark S itu ada donate material. Kamu klik lalu kamu donasikan. Nanti bar yang lingkaran warna kuning, yang di expertise level itu, dia akan bertambah. Memang bertambahnya itu sedikit demi sedikit ya, karena untuk mencapai level 30 expertise level ini aja admin lama banget. Butuh grinding di dark zone dan caranya sudah admin bagikan, bisa kamu cek di pojok kanan atas. Dan setiap kamu donasi, dia akan meningkat level proficiency-nya. Level proficiency itu ada di setiap senjata ya. Admin contohkan misalkan di senjata tadi, misal Eager Bearer. Sayangnya di sini proficiency levelnya sudah hilang ya. Karena sudah berganti dengan expertise level 28. Sebelumnya itu proficiency. Nah, proficiency itu dimulai dari angka 0 sampai angka 10 ya. Kalau admin nggak keliru 10. Nah, itu akan terus terisi sampai nanti ya kamu akan mencapai gear atau senjata yang bisa ditingkatkan expertise-nya. Jadi nggak serta-merta setiap senjata ini itu langsung bisa ditingkatkan expertise-nya, expertise level. Nggak bisa, jadi kamu harus memenuhi dulu 10 tingkatan dari proficiency level. Caranya adalah dengan berdonasi, nanti akan naik sendiri proficiency levelnya. Atau kamu gunakan saja, lama-kelamaan nanti akan meningkat. Entah itu kamu gunakan senjata Eagle Bearer, atau mungkin gear set seperti ini. Itu nanti akan meningkat sendiri proficiency levelnya. Tapi yang paling cepat adalah berdonasi. Donasi yang paling cepat adalah ini dia, berdonasi printer filament. Ini paling cepat. Dan bisa kamu beli menggunakan ini. Menggunakan SHD level di scavenging, di jam tangan ini. Pilih yang ini. Printer filament, lalu kamu beli. Add aja, add point, lalu pilih. Lalu beli seperti ini. Lalu kamu donasikan ke senjata ataupun ke gear kamu. Ataupun ke sini, bisa juga. Ke skill kamu. Intinya adalah berdonasi ya di expertise level ini. Jadi dengan kamu banyak berdonasi, maka proficiency level di senjata, di gear, di skill, di spesialisasi ini, itu akan meningkat. Dari 0 sampai ke 10. Dan kalau sudah 10, nanti akan terpenuhi, kamu bisa meningkatkan expertise level. Jadi sebelum expertise level, untuk bisa up ke expertise level, kamu harus meningkatkan level proficiency-nya dulu. Dengan cara berdonasi atau digunakan. Digunakan. Bahkan sebenarnya kalau kamu nggak pakai buat nembak, misalkan jadi senjata kedua aja seperti ini. Senjata pertama aja ST Ilmu yang kamu gunakan, sedangkan rock and roll misalkan itu nggak digunakan, tetap dia akan terhitung meningkat proficiency levelnya. Kalau kamu simpan di inventory seperti ini, nggak digunakan, nggak di-use, itu ya nggak terhitung, dia akan meningkat proficiency levelnya. Nah, karena admin sudah mencapai level 30 dan ini juga sanggupnya baru 28, jadi maka kamu lihatlah di sini ada angka 28 di sini. Jadi admin meniti karirnya itu meniti expertise levelnya itu dari angka 0, 1, 2, 3 semakin naik ke atas. Rasa-rasa admin itu semakin lama ya untuk bisa memenuhi expertise level. Nanti kalau misalkan naik dari angka 1 expertise level ke angka 2, itu bar kuning yang di sebelah kiri itu akan melingkar penuh warna kuning. Kemudian akan kembali lagi menjadi kosong dan itu tandanya kamu meningkatkan expertise level dari 1 ke 2, 2 ke 3 dan seterusnya. Maksimal untuk saat ini itu di tanggal 31 Maret 2025 itu ada 30 expertise level atau level expertise. Maksimal 30 untuk saat ini. Per tanggal 31 Mei 2025. Nanti kedepannya admin nggak tahu karena sebenarnya ini bergantung pada penambahan dari gear atau dari senjata yang ada di dalam game ini. Dia akan terus meningkat sebenarnya. Nggak ada
batasan ya untuk expertise level nih. Nanti kalau dev nambah senjata dia akan bisa naik lagi. Untuk saat ini stop di 432 per 432. Jadi ya itu dia sebenarnya 28 ini berasal dari expertise level. Jadi kalau kamu lihat orang lain yang senjatanya atau gearnya atau skillnya ada angka di sampingnya, itu tandanya dia sudah meningkatkan expertise level. Entah itu 1, 2, 3, mungkin 30. Contohnya senjata yang ini admin sudah 30 ya. Ini nih. Admin coba hancurin dulu yang ini. Nah, senjata yang ini caretaker itu sudah level 30 expertise-nya. Karena senjata ini lagi naik daun banget. Admin pakai di Dark Zone itu kencang banget buat ngebunuhin NPC. Tapi kalau PvP udah nggak tahu deh. Karena admin juga nggak jago PvP. Lebih suka jadi pemulung di Dark Zone. Nah, untuk expertise level ini sebenarnya bukan soal angka-angka saja ya. 28, 12 seperti ini. Ada 12, 29. Bukan soal angka-angka aja. Karena sebenarnya expertise level ini berpengaruh pada damage senjata kamu. Ya, sayangnya admin nggak bisa nunjukin lagi ya, karena semuanya sudah penuh di sini. Admin coba akan cari-cari video lama kalau misalkan ada, tapi ya penuh semua di sini. Contoh aja sini, misalkan. Sayang banget deh, admin sudah nge-up semua baru bikin videonya ya. Admin cuman mau berbagi aja, siapa tahu buat kamu yang nanti main game ini atau sedang main game ini kebingungan. Sama seperti admin mau nanya ke orang lain, gimana jelasinnya juga mereka jelasin, mau bantu. Cuman kita yang awam-awam baru main, baru download, mungkin baru beli, lihatnya seperti ini banyak banget parameter di dalam game ini. Karena ini memang looter shooter ya, game yang memang sukanya nembak mulung. Dan ya seperti ini benar-benar sangat diperhatikan. Hal-hal kecil, core atribut, proficiency level, expertise level itu pengaruh banget. Jadi ya pelan-pelan aja belajarnya. Admin coba bikinkan videonya, bagikan ke kamu supaya kamu juga ngerti. Nggak seperti admin di awal-awal main game cuman login, nembak, login, nembak, logout. Nah ini contohnya nih, ST Ilmu Engine ya 28. Maksimalkan bisa sampai 30 tuh expertise level admin. Cuman untuk bisa meningkatkannya itu kita butuh cost atau biaya lah. Di situ admin membutuhkan 16 field recon data, SHD ada 9 dia butuh, warna hijau semuanya terpenuhi. Kecuali yang itu ada exotic komponen ya, dia butuh 9, admin punya 5 jadi warna merah. Nah, perhatikan di situ upgrade grade level 28, next grade bonus itu plus 1% atau 1,0% atau 1% lah, plus 1% weapon damage. Jadi si expertise level ini dia akan meningkatkan 1% ketika kamu naik ke level 29. Sepengetahuan admin, setiap naiknya itu dari 1 ke 2, 2 ke 3, 4 ke 5, terus seperti itu dia akan naik 1%. Contoh untuk senjata itu weapon damage yang ditingkatkannya ya. Coba kalau admin cek di misalkan ini spesialisasi. Nah, spesialisasi dia signature weapon damage. Ya, sama aja sebenarnya maksudnya itu weapon damage-nya senjata ini, tapi dia nyebutnya signature weapon damage. Sama aja. Maksudnya itu meningkatkan kerusakan damage dari minigun, misalkan launcher, atau misalkan ini flamethrower, atau ini grenade launcher, crossbow, dan seterusnya. Kalau untuk gear ini, untuk yang ini, nah ini apa nih? Kalau admin cek di sini, nah kalau yang untuk masker, dia meningkatkan 1% armor. Jadi memang nggak semuanya soal damage, weapon damage ya, atau kerusakan, tapi juga armor atau perlindungan. Ini juga kalau kita cek, nah admin nggak punya ya. Ini Night Watcher armor juga sama. Kalau admin cek di skill, dia meningkatkan apa? Untuk skill itu tergantung dari skillnya ya. Kalau misalkan ini burn, dia akan meningkatkan 16% burn damage. Kalau ini EMP blast radius. Kalau yang ini damage. Nah dan seterusnya dan seterusnya. Tergantung dari ya apa yang kamu mau tingkatin dan jenisnya juga. Semisal ini bombardier blast damage. Kalau ini misalkan striker damage dan seterusnya. Kalau untuk gear, ini dia. Nah, ini kosong ya, kalau mencari yang ada isinya dulu. Misalkan ini. Nah, ini dia akan meningkatkan armor 1%. Jadi memang meningkatnya sedikit, 1% untuk
apa ya, untuk gear, untuk weapon itu 1%, sedangkan untuk skill itu bervariasi bisa belasan persen. Oh ya, admin tadi baru jelasin yang bagian ini ya, karena expertise level ini ya bisa dibilang cukup panjang lah. Ini based on pengalaman aja. Kalau admin keliru silakan koreksi. Tadi admin jelaskan ada weapon ya. Ini berbagai jenisnya. Spesialisasi ini apa yang kamu ambil. Umumnya kalau kamu baru main game ini, dapatnya spesialisasi grenade launcher. Ya, yang kalau nembakin kayak peluru bom seperti itu. Nanti kalau kamu mau unlock, bisa unlock minigun dulu, baru launcher seperti ini. Atau biasanya kalau nggak sengaja, contoh admin langsung unlock ini rifle dan juga ini crossbow. Itu nggak sengaja ke unlock, taunya sudah ke unlock lah intinya. Untuk minigun ini admin lebih sarankan kalau mau unlock, selesaikan aja misinya, nanti akan ke unlock minigun. Berguna banget spesialisasi ini. Dan di sini ada name and exotic gear. Nah, di sini sebenarnya pembagiannya itu ada 6 ya. Ada masker, mask, ada body armor, ada backpack, tas, glove, holster, dan knee pads buat dengkul. Nah, ini isinya itu adalah gear yang eksotik, yang merah-merah seperti ini disebut eksotik. Tuh ada tulisannya eksotik. Ada juga gear yang tulisannya kuning. Contohnya high end gitu, kuning. Karena ada gear yang tulisannya itu putih. Tulisan chill out-nya itu putih. Bukan chill out-nya ya, tapi tulisannya itu putih. Kalau ini yang kuning. Nah, yang kuning dengan eksotik itu gabungnya di sini, name and exotic gear. Sedangkan untuk senjata, baik itu yang eksotik dengan yang high end, itu semua gabung menjadi satu. Contohnya ini eksotik chameleon, kapasitor, di sini ada eagle bearer, ada juga ini, mana lagi nih senjata. Nah, ini dia ada first sight, ada glory days, goli, honey badger putih ya. Ini ada putih, beda antara kuning dengan putih. Dia gabung tapi tetap di assault rifle. Tapi kalau untuk gear itu ada pembagian yang name dengan exotic gear. Jadi tulisannya kuning dengan yang warna merah itu digabung di sini. Sedangkan skill ini juga kalau kamu perhatikan, selain dia meningkatkan plus 14% EMP blast radius, dia juga butuh cost ya. Perhatikan upgrade cost. Dia butuh field recon data 5, dia butuh SHD 1 dan 1 exotic komponen. Setiap kamu naik expertise level dari misalkan aja dari 1 ke 2, 2 ke 3, biasanya masih 1 ya exotic komponennya. Tapi kalau sudah naik belasan, atau sepengetahuan admin sih dari mulai expertise level 12 ya. 12 itu masih butuh, ya 12 itu masih belum butuh. Kalau dari 11 ke 12 itu masih belum butuh exotic komponen yang icon berlian itu. Tapi kalau sudah 13 ke 14, seterusnya sampai ke 30 itu akan meningkat kebutuhan untuk exotic komponen. Itu tuh yang berlian itu. Itu nyarinya lebih sulit lagi daripada printer filament. Kemarin ada bug, sudah pernah banyak yang exploit dan sudah pernah juga bikin videonya. Bisa kamu cek di pojok kanan atas, siapa tahu nanti akan muncul lagi glitch atau bug seperti itu. Kemudian di sini ada pembagian brand. Sebenarnya sama aja isinya itu apa ya, mask, kemudian body armor, backpack dan lain sebagainya, tapi dibedakan berdasarkan brand. Nah, di sini untuk expertise level kamu nggak harus punya barangnya. Beda dengan Tinker yang harus punya barangnya. Kalau kalian nggak keliru harus punya barangnya ya untuk Tinker. Tapi kalau untuk expertise level, walaupun kamu nggak punya barangnya, mungkin yang kamu punya hanya Ceska, atau yang kamu punya cuman Lengatus, atau yang kamu punya cuman ini Golan Gear, tapi kamu tetap bisa meningkatkan setiap dari ini brand set ini, brand set, brand setnya. Pokoknya misalkan ini elektrik. Nah, di sini kan nggak kelihatan tuh gearnya apa karena kamu nggak punya, ya admin nggak punya maksudnya. Tapi kamu bisa meningkatkan expertise levelnya dengan cara berdonasi. Itu aja sebenarnya. Tuh ada panggilan lagi backup. Admin akan coba respon dulu call backupnya. Kita lanjut lagi nanti. Ya, grup server not reachable. Lagi-lagi. Kita lanjut lagi penjelasannya. Ya, elektrik tadi ya. Jadi kamu tinggal donasi saja untuk materialnya. Walaupun kamu nggak punya gearnya, nggak punya maskernya atau backpacknya atau knee padnya atau holsternya atau body armornya, yang penting kamu bisa tetap donasi material dan itu akan meningkatkan expertise bar dari expertise level kamu. Dan ini admin sudah penuh semua ya, nggak ada lagi ruang untuk jelasin cara meningkatkannya. Ini aja kalau misalkan ini
itu cuman ada upgrade ya, dia butuh cost. Nah, misalkan admin tingkatkan, sayang banget nih, tapi admin nggak butuh ini sebenarnya. Grup Sombra. Dan di bawah sini selain ada brand set, ada Electric, ada Hasberg, ada Brazos, ada Uzina, ada Bellstone, dan bla bla bla, Ceska dan lain sebagainya. Juga ada gear set. Bedanya dengan gear set itu adalah kalau brand set itu warnanya kuning, sedangkan gear set itu warnanya hijau. Nah, seperti ini, hijau. Ini juga kamu bisa tingkatkan. Sayangnya admin sudah full semua, sudah admin tingkatkan. Dengan cara berdonasi. Ingat kuncinya itu di berdonasi. Jadi kamu harus perbanyak resource kamu, material kamu untuk berdonasi. Saran admin sih donasi printer filament aja untuk mempercepatnya ya. Jangan donasi yang lain. Printer filament itu lebih efektif. Kamu bisa beli di vendor, kemudian kamu hancurkan, ambil yang printer filament aja, langsung kamu expertise. Ya, semoga aja penjelasan admin untuk expertise level itu bisa dipahami ya. Admin ya semaksimal mungkin lah untuk bisa menjelaskannya. Ini based on pengalaman admin selama main game ini. Kalau ada yang keliru silahkan kamu koreksi di kolom komentar. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan soal bahasan ini, admin akan coba jawab di kolom komentar. Namun secara umum, ya ini dia expertise level. Ada angka-angka di samping senjata maupun gear ataupun skill. Dan angka ini bukan sekedar angka, tapi untuk meningkatkan weapon damage, ada juga armor, ada juga spesialisasi dari skillnya, ada spesialisasi damage. Jadi memang bukan hanya sekedar angka, tapi ini memang meningkatkan damage ataupun armor ataupun yang lain. Intinya yang sesuai dengan kategorinya. Jadi semakin tinggi angka ini untuk sekarang itu mentok di 30, itu ya tentu gear ataupun senjata ataupun skill mereka itu ya semakin tinggi. Ngebunuh NPC itu semakin cepat, atau buat kamu yang player di Dark Zone itu bakal lebih cepat, di konflik juga bakal lebih cepat. Tapi itu juga bergantung dari ya build kamu, racikan kamu, dan juga skill kamu. Tapi setidaknya itulah expertise level. Ya, based on pengalaman admin, sesuai dengan pemahaman admin. Silahkan koreksi kalau dirasa ada yang keliru. Atau mungkin ada yang kurang, silahkan kamu tambahkan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya!